Assalamualaikum dulur. Kali ini kontennya berbeda daripada biasanya. Karena sebenarnya dari awal saya tidak ingin membuat konten ini. Karena saya bukan tipe orang yang percaya diri untuk berbicara di depan kamera. Apalagi seperti ini, kita harus berhadapan-hadapan yang akhirnya ketampanan saya diekspos kemana-mana. Saya sebenarnya kurang pede. Tapi karena ini merupakan tugas dari kampus, yang saat ini saya sedang menjalani program KKN dari rumah, ya mau tidak mau saya harus membuat sebuah karya. Dan karya yang saya pilih yang cukup mudah saya rasa, kali ini saya akan membuat sebuah podcast yang ya ini podcastnya yang semoga saja konten yang saya buat ini nanti bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan insya Allah kalau sampean mengikuti sampai terakhir akan bermanfaat, karena untuk pembahasan kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai handphone. Yang handphone sudah menjadi problematika sosial remaja-remaja saat ini. Adik-adik kita, teman-teman kita, juga termasuk orang tua. Banyak di antara kita yang salah bersahabat dengan handphone. Nah, maka dari itu untuk konten kali ini akan saya beri judul Sahabat yang Berkhianat. Sahabat yang berkhianat, sahabat yang berkhianat, sahabat yang berkhianat, sahabat yang berkhianat, sahabat yang berkhianat. Sekarang ini secara tidak sadar, kalau misalkan kita bicara sahabat yang berkhianat, sahabat itu seharusnya seseorang yang selalu ada buat kita. Ketika kita sedih, kita larinya ke sahabat. Ketika kita marah, kita juga marahnya ke sahabat. Ketika kita senang, kita senang-senangnya juga bersama sahabat. Tapi sekarang ini fungsi sahabat sudah digantikan oleh handphone. Ketika kita sedih, kita larinya ke handphone. Contohnya ini yang anak-anak zaman now. Kita posting status di WhatsApp. Kita posting status di WhatsApp. Kita posting layar hitam, tengah-tengahnya titik. Terus ada soundtrack galau, anak-anak indie. Nah, anak indie. Pokoknya anak-anak indie kayak gini. Nah, atau misalkan ketika kita sedang jatuh cinta. Ketika sedang jatuh cinta, kita juga upload status bagaimana editor berkelas. Yang quote-nya ini tak pilihkan kayak gini. Kamu pilih pestisida, sianida, atau pilih aku yang selalu ada. Editor berkelas. Dakdung, 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 dakdung. Ketika kita marah, kita juga larinya ke handphone. Kita curhat. Atau ketika kita sedang mencari kesenangan, kita larinya juga ke handphone. Buka channel YouTube Alamanda Gigi, lihat video. Wah, itu membuat kita senang. Jadi awalnya sahabat ini seorang manusia, sekarang sudah digantikan oleh handphone. Ya enggak? Nah, terus kenapa kok berkhianat? Nah, berkhianat. Kalau sahabat yang baik itu biasanya ya bisa memberikan manfaat untuk kita. Tapi kalau handphone ini, sahabat yang handphone ini rata-rata sudah berkhianat kepada kita. Kenapa kok berkhianat? Contoh, yang kita akhirnya bersahabat dengan handphone, yang seharusnya ini handphone bisa memberikan manfaat untuk kita, tapi malah memberikan dampak buruk untuk kita. Contohnya begini, ketika kita sedih, kita larinya ke handphone. Terus ketika kita di handphone, wah, kita malah dimanfaatkan oleh handphone. Banyak waktu yang kita buang dengan handphone. Sudah berapa banyak waktu toh yang kita buang untuk handphone? Sudah berapa banyak waktu toh yang dicuri oleh handphone? Sudah berapa banyak kesempatan toh yang dicuri oleh handphone? Dan seterusnya. Terus kemarin sebenarnya saya sudah men-share pertanyaan di Instagram mengenai dampak positif atau negatif dari handphone. Hanya saja karena saya tidak terlalu belum pengalaman di handphone, jawaban dari teman-teman kita yang saya share di handphone itu belum sempat saya screenshot, belum sempat saya simpan, akhirnya hilang. Terus akhirnya saya posting ulang dengan pertanyaan yang dengan konteks yang sama, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Sebenarnya smartphone ini membuat kita menjadi smart atau membuat kita menjadi lazy. Nah, ini jawaban dari teman-teman kita yang akan saya bacakan. Jawaban pertama, tergantung yang menggunakan. Kalau yang menggunakan smart, maka akan menjadi smart. Kalau yang menggunakan smart, maka akan menjadi smart people. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini termasuk golongan orang yang smart, bisa memanfaatkan teknologi? Apakah kita ini termasuk orang yang selama ini sudah memanfaatkan teknologi atau dimanfaatkan teknologi? Nah, bagaimana cara kita mengetahui
apakah kita ini sudah dimanfaatkan atau memanfaatkan. Caranya dengan introspeksi diri, kita cek diri kita. Nah, maka dari itu kali ini saya beri waktu Anda dan saya sendiri 10 detik untuk introspeksi diri kita masing-masing. 10 detik dimulai dari sekarang. Saya selalu main game online. Jawaban nomor 2, ini bahasa Inggris. Tak tulis di sini ya. Nanti kalau misalkan saya membacanya agak salah, nanti tolong dikoreksi. But I think lazy is not mean that he is not smart too. Maybe he is smart in other place. Indonesianya gini, saya kira malas itu bukan indikator orang tidak pintar. Ada juga orang yang malas tapi juga pintar. Sebagaimana ini yang sudah saya cari-cari. Bill Gates pernah berkata, aku selalu mencari orang yang pemalas untuk melakukan pekerjaan sulit. Karena orang yang malas akan menemukan cara termudah untuk melakukannya. Ini Bill Gates, bukan kalian, bukan kita. Kalau kita, yuk harus belajar, nggak boleh malasan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Al-Insyirah ayat 78, ketika kita sudah selesai dalam suatu pekerjaan, maka kita supaya lanjut ke pekerjaan yang lain, kita harus produktif. 3. Smartphone created but both of type people, it just depend on us to be smart or lazy. Pilihan ada di kita, mau pintar atau jadi orang yang pintar atau jadi orang yang pemalas. Nah, kali ini saya mau bermain sulap. Yang ini nanti akan memberikan fakta apakah kita tergolong orang yang pintar atau yang malas. Kita buktikan, kalau jenengan mau mengikuti instruksi saya berarti Anda bukan orang yang pemalas. Tapi juga belum tentu Anda tergolong orang yang pintar. Lazy people membuat orang malas baca buku, malas gerak, minta semuanya serba instan. Nah, ya bener lah. Kenapa kita harus membaca jika sudah ada yang membacakan? Contoh konten Raditya Dika yang ini. Kenapa kita harus bergerak untuk berolahraga jika kita bisa olahraga di handphone, e-sport, Mobile Legends, PUBG? Kenapa kita harus mencari yang sulit jika ada yang instan? Ayo, kenapa? Ya, sebenarnya teknologi ini memberikan kemudahan untuk kita. Hanya saja apakah kita ini bisa memanfaatkan kemudahan teknologi yang bermanfaat untuk kita atau malah sebaliknya, pemanfaatan teknologi yang tidak bermanfaat untuk kita. Tapi bagus, banyak juga di luar sana lazy people karena smartphone. Semuanya sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan baik, teknologi akan bermanfaat dengan kita. Mungkin kita hanya tidak tahu saja bagaimana cara untuk memanfaatkan teknologi. Tapi meskipun demikian, di antara beberapa dampak buruk yang ditimbulkan oleh handphone, kita sebagai manusia juga tidak boleh mengkambing hitamkan handphone. Ketika ada permasalahan, yang kita salahkan handphone. Ketika nilai turun, yang kita salahkan handphone. Ketika kita A, yang kita salahkan handphone. Kalau kita tidak boleh menyalahkan handphone, lalu siapa yang sebenarnya salah? Kalau kita tidak boleh menyalahkan handphone, lalu sebenarnya siapa yang salah? Kalau menurut saya, sebenarnya yang salah adalah kita. Itu tadi beberapa jawaban dari teman-teman kita. Cuman di sini saya ingin menceritakan beberapa saja yang mungkin saat ini menjadi problematika sosial yang kebetulan sasarannya adalah anak muda saat ini. Pertama, mengenai game online. Ketika kita bermain game online, apa sih dampak buruk yang diberikan oleh game online? Apakah matanya sakit? Apakah kuotanya banyak yang hilang? Apakah apalagi ya? Apakah kita jadi tidak punya teman karena seringan main game atau apa? Kalau saya boleh menyimpulkan, salah satu sebenarnya yang menjadi dampak paling buruk ketika kita bermain game online adalah kita kehilangan waktu, kita kehilangan kesempatan. Ketika kita bermain game online minimal 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan bisa kuat seharian. Nah, pertanyaannya, sudah berapa banyak waktu kita yang sudah dicuri oleh game online tadi? Sudah berapa banyak kesempatan kita yang kita buang hanya untuk main game online? Yang seharusnya waktu 1 jam kita bisa gunakan untuk belajar masak, tapi karena game online akhirnya kita tidak bisa masak. Yang seharusnya waktu 2 jam bisa kita gunakan untuk belajar,
karena game online akhirnya kita tidak bisa belajar. Yang seharusnya satu hari kita bisa menjadi seorang CEO atau presiden, tapi karena game online kita tidak bisa jadi presiden. Yang seharusnya kita bisa jadi seorang oponeh kuno, nah, tapi karena game online kita tidak bisa jadi oponeh kuno tadi. Jadi yang menurut saya dampak terbesar ketika kita main game online adalah waktu. Banyak sekali waktu yang terbuang, itu mengenai game. Yang kedua, pornografi. Pornografi sebenarnya pemerintah sudah berusaha untuk mencegah supaya pornografi ini tidak menyebar di masyarakat, yaitu dengan cara memblokir beberapa situs yang isinya ya memang pornografi. Hanya saja pemerintah saya rasa kurang serius mengenai hal ini. Ibaratkan seperti ini, saat ini pemerintah sudah mengunci pintunya dikunci dengan cara memblokir beberapa situs pornografi. Cuman di depan pintunya tadi kita disediakan kunci. Yang kunci itu bisa kita ambil secara bebas di Play Store. Nah, dengan kita mencari aplikasi yang ada di Play Store yang awalnya pintu itu terkunci, akhirnya kita bisa membuka kunci tersebut. Saya rasa itu sama saja. Buat apa pintu dikunci jika kita disediakan kunci untuk membuka kunci tersebut? Kenapa? Gimana? Ya enggak? Kunci tersebut. Dan ketika kita sudah terlanjur membuka pintu tersebut, ya namanya pornografi itu biasanya bisa menimbulkan candu dan sangat banyak sekali dampak buruk yang ditimbulkan oleh konten-konten pornografi. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, saat ini kalau saya boleh mengkritisi, mohon maaf, mengenai aplikasi TikTok. Kemarin saya sempat membuat status sebuah quote seperti ini: dunia maya memang kebahagiaan yang fana, tapi kenyataannya banyak sekali manusia yang mencari kebahagiaan di dunia maya hingga mengabaikan etika dunia nyata. Contohnya, mencari kebahagiaan di dunia maya dan mengabaikan etika dunia nyata. Contoh ini ya, contoh banyak sekali konten-konten yang mengeksploitasi tubuh wanita, hanya sekedar goyang-goyang, tarak dung dung, tarak dung dung, tarak dung dung. Apa karyanya? Ya, tarak dung dung, tarak dung dung. Nilai plusnya menurut saya hanya ya mungkin karena dia cantik, mungkin karena dia tampan dengan pakaian yang terbuka. Etika dunia nyata akhirnya dihilangkan hanya sekedar untuk mencari popularitas. Kemarin juga yang sempat viral itu yang ditinggal nikah Lesti. Ditinggal nikah itu aib, pacaran itu juga kurang baik. Lah tapi mereka malah memanfaatkan kejadian tersebut untuk mendongkrak popularitasnya. Terbukti beberapa hari ke belakang trending yang ada di YouTube isinya Lesti Bilar, Lesti Bilar, Lesti Bilar. Yo ngono neng ojo ngono. Jangan sampai kita mengabaikan etika dunia nyata hanya untuk mencari kebahagiaan di dunia maya. Apalagi ini kita sampai kebablasan. Nah, kita tidak peduli dengan dunia nyata, di dunia maya kita malah bebas berekspresi. Ada prank wik-wik, ada prank sampah, ada prank apalagi gak jelas. Itu jangan sampai. Itu tadi beberapa dampak buruk yang ditimbulkan oleh media. Solusinya, yang pertama ini sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Saya di sini sebagai warga negara Indonesia yang baik dan tunduk patuh kepada pemerintahan yang sah. Jujur saya peduli dengan keadaan remaja saat ini, yang mungkin yang ada di circle saya, yang ada di sekeliling saya. Nah, di sini saya ingin mengusulkan kepada pemerintah, sudah saatnya Indonesia itu ada pelajaran yang namanya pelajaran etika bermedia sosial. Kenapa kok pemerintah? Karena pemerintah ini punya power yang besar. Pemerintah ini punya sebuah wadah yang namanya pendidikan. Di sana juga ada menterinya, di sana juga ada pengajar-pengajarnya, di sana juga ada pakar-pakarnya. Nah, di sini saya mengusulkan, Mbok ya, toh orang-orang pintar itu memikirkan keadaan lapangan saat ini. Mereka berembuk diskusi
untuk membuat sebuah kurikulum yang itu nanti bisa diajarkan ketika adik-adik kita masih SD, ketika adik-adik kita masih SMP. Dimulai dari bagaimana, contohnya ini misalkan kurikulum awal ketika SD kelas 1, kelas 2. Syarat-syarat boleh memegang HP, adik-adik. Ini loh pelajarannya, kalau sampean mau megang HP, ini pelajarannya, ini bukunya. Ketika kita sudah besar, ketika sudah SMP, ini loh dampak buruk, ini konten di HP itu ada yang namanya pornografi. Kamu tidak boleh belajar ini, kamu tidak boleh masuk ke sana. Kalau kamu masuk ke sana berarti dampak buruknya ini. Ketika kita SMA, kita ajari mengenai media sosial. Daripada kamu gunakan untuk chatting-chatting gak jelas, ayo kita usaha di media sosial, kita menjadi influencer. Itu contoh ada Bang Arif Muhammad. Nah, sukses lewat Twitternya, sukses lewat YouTube-nya, sukses lewat Instagram-nya, dan sekarang beliau mencoba untuk ke TikTok. Cuman saya sarankan jangan, karena kalau TikTok saya rasa circle-nya itu sudah kacau. Ya seperti itu, kita buat kurikulum pelajaran tersendiri yang harapannya adik-adik kita dengan belajar media atau handphone tadi dari kecil, mereka tidak sampai kebablasan atau tidak sampai keblinger. Adapun yang saya usulkan ke pemerintah, judulnya etika etika bermedia sosial atau pokoknya etika lah. Kita ajari etika adik-adik kita dalam menggunakan HP. Terakhir, di sini saya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan tunduk dan patuh kepada pemerintahan yang sah, saya ragu kalau usulan saya ini bisa didengar pemerintah, karena pertama subscriber saya masih sedikit dan saya ini juga bukan siapa-siapa, yang mungkin kegantengan ya hanya milik saya semata. Karena saya ragu usulan saya ini akan didengar oleh pemerintah, maka dari itu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah membuat kurikulum sendiri. Ketika kurikulum belum ada, ya kita buat kurikulum sendiri. Ketika resep masakan belum ada, ya kita harus mencoba untuk membuat resep masakan sendiri. Sehingga kita bisa sajikan kepada masyarakat, bisa kita praktekkan kepada adik-adik kita terapkan kepada adik-adik kita, sehingga mereka tidak sampai terpengaruh oleh dampak negatif handphone atau teknologi. Contohnya seperti ini. Contohnya apa ya? Kalau misalkan saya bertanya, sebelum saya ke contoh, ketika adik-adik kita, ketika keluarga kita, bapak ibu kita, adik kita sering main game online, bapak ibu kita sering share info-info hoax di grup-grup keluarga, sebenarnya siapa yang salah? Yang salah adalah kita yang paham teknologi, tapi kita cuek terhadap keadaan. Ketika adik kita main game, kita biarkan saja. Toh ya masih kecil, nanti kalau sudah besar nanti juga sadar sendiri. Ketika orang tua kita salah dalam menelan informasi mentah-mentah, kita biarkan. Halah, namanya juga orang tua, ya mereka belum sampai untuk ke tahap tabayun dan lain sebagainya. Kita nggak boleh seperti itu. Ketika itu sudah terjadi, yang salah kita. Kalau kita biarkan, itu nanti akan berdampak buruk untuk kedepannya. Anak-anak kecil zaman sekarang, oh ya, kemarin belum lama saya dengar keponakan saya sendiri, dia ngomong ini. Nah, terus saya penasaran. Nah, kultur di keluarga saya, di lingkungan saya, tidak ada satupun yang membiasakan berbicara kotor. Terus saya teliti, saya ikuti. Nah, suatu hari ketika adik-adik dan teman-teman saya itu, adik-adik saya dan teman-teman saya itu antri wudhu. Jadi ketika sholat itu biasanya di tempat saya dan terutama adik-adik yang kecil-kecil itu nunggu qomat. Nah, mereka antri wudhu di masjid, di halaman masjid. Yang mereka bacakan, yang mereka ceritakan yaitu cuman game, dan game. Yang waktu itu saya dengar kebetulan adalah game Free Fire. Dan dalam satu dialognya, dia menyebutkan kalimat ini tadi kepada teman-temannya. Terus tak tanya, kamu tahu kata-kata ini dari mana? Adik saya jawab, saya tahu ini dari YouTube. Dan memang konten kreator game saat ini banyak sekali yang omongannya kasar. Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini.
semuanya main game yang notabene itu untuk anak-anak, tapi kemasannya mereka kemas dengan bahasa-bahasa yang kasar. Kalau kita tidak yang mengingatkan, lalu siapa lagi? Terus apa lagi ya? Oh iya, lanjut ke topik yang tadi. Ketika kita belum punya resep untuk kita praktekkan, ya kita buat. Contohnya ini, contoh kalau misalkan kita punya adik-adik yang masih kecil, kita buat sendiri, kita orek-orek syarat adik-adik kita ini boleh menggunakan handphone. Syaratnya apa saja? Contoh, ketika pulang sekolah, syaratnya kamu harus belajar dulu, ketika belajar sudah selesai baru boleh menggunakan handphone dan lain sebagainya, syarat-syarat yang lain. Ketika peringkat 1, kamu baru boleh menggunakan handphone. Ketika SMP, baru Bapak Ibu belikan handphone. Harus ada syaratnya yang jelas. Atau selain syarat, peraturan yang tegas. Kamu boleh main handphone ketika kamu sudah seperti ini, ketika jam segini, ketika jam segini. Saya ingat sekali ketika saya masih kecil. Nah, waktu itu saya ada peraturan untuk boleh menggunakan PS. Jadi sebenarnya saya dari kecil ini termasuk orang yang maniak, nggak maniak sih, ya cukup kecanduan perihal game. Waktu itu mulai dari Nintendo, PS1, PS2, game laptop, game mobile yang sekarang ini sedang hit, semuanya sudah pernah saya mainkan. Dan yang saya cukup ingat ketika saya bermain game online, nah ini mungkin bisa dicontoh juga untuk beberapa orang tua yang ada di luar sana. Jadi dari kecil saya ini orangnya suka main game. Terus karena suka main game, akhirnya sering nyewa PS keluar, akhirnya sering ya main rental PS di luar. Dan karena itu sudah menjadi candu buat saya ingat sekali ya beberapa kali ambil uang orang tua, nyuri, dan juga beberapa kali juga ketahuan. Lalu karena hal itu akhirnya orang tua saya membelikan saya game, mulai dari Nintendo, waktu itu saya juga diberikan. Terus PS1, waktu itu saya kelas SMP, saya juga dibelikan PS1. Terus laptop yang waktu itu sebenarnya untuk sekolah, tapi juga saya gunakan untuk main game. Terus ketika hits PS2, waktu itu juga saya dapatkan PS dari Pak Lik saya. Terus saya berpikir ketika saya sudah besar, saya berpikir waktu itu orang tua saya sebenarnya pekerjaannya hanya jualan pentol di sekolah-sekolah. Jadi keliling jualan pentol, kalau misalkan pentol sudah nggak musim, agak nggak laris, pindah jualan sosis, pindah jualan mainan, jualan ikan, dan lain sebagainya. Dengan keadaan ekonomi yang seperti itu, kok bisa orang tua saya membelikan PS? Kok mau orang tua saya membelikan Nintendo? Kok mau orang tua saya membelikan laptop yang hanya saya gunakan untuk main game? Kok mau waktu itu? Padahal ekonominya juga pas-pasan. Terus ketika saya sudah besar, kerangka berpikir saya sudah mulai terbentuk, saya tanya kepada orang tua saya. Waktu itu saya tanya kepada ibu saya, Bu, kenapa toh kok saya dibelikan ini, padahal dulu keadaan ekonomi mungkin bisa, uang ini bisa digunakan untuk membeli sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, waktu itu ibu saya menjawab kurang lebih seperti ini. Senakal-nakale awakmu ning jaba. Ngene Mas, nek awakmu nakal ning jaba, iku bapak ibu gak iso ngawasi. Tapi nek sak nakal-nakale awakmu ning omah, iku bapak ibu iso ngawasi. Senakal-nakalnya kamu bermain di luar, ketika main PS, ketika ya main game online di luar, orang tua nggak bisa ngawasi apa yang kita lakukan. Tapi senakal-nakalnya kita berada di rumah, ketika main game, ketika ya tadi PS-nya dibelikan di rumah, akhirnya saya bisa main di rumah. Senakal-nakalnya kita bermain di rumah, orang tua bisa mengawasi. Ketika kita terlalu lama atau ibarat kata terlalu keblasuk dalam main game, ya orang tua bisa mengingatkan. Jadi kepada orang tua, ya ada kalanya kita berkorban untuk anak-anak kita berkorban untuk adik-adik kita. Itu sebagai wujud investasi kita untuk kehidupan kedepannya. Jadi ya waktu itu sangat kok bisa, tapi ya alhamdulillah dengan game yang dibelikan akhirnya saya nggak sampai terpengaruh untuk main-main game di luar yang sampai itu nanti menimbulkan dampak yang lain, merembet ke yang lain.
Oh ya, kembali lagi. Ketika waktu itu saya punya PS, nah saya ingat sekali untuk peraturan yang diterapkan oleh bapak saya, itu kita dibuatkan jadwal. Jadi mulai pagi hari sampai jam sekian itu ada jadwalnya. Mulai sekolah, mulai ngaji, mulai ini ada di jadwalnya. Dan waktu itu di peraturan yang ada dijadwalkan, saya hanya boleh memain game mulai jam 3 sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 4. Jadi kalau waktu saya kecil itu jam 1 ada ngaji, habis asar juga ada ngaji. Nah jam 3 jam 4 ini hanya yang boleh saya gunakan untuk main game. Dan harus tertib. Kalau saya melanggar, kalau saya melanggar waktu itu kalau nggak salah pernah juga PS-nya disembunyikan. Nah akhirnya dengan ketegasan orang tua ya bisa terkontrol dan alhamdulillah. Sama ketika adik-adik kita, ada anak kita ini main game, ya kita jadwalkan, jangan kok malah kita biarkan seenaknya sendiri. Main game hanya boleh 1 jam, main game boleh ketika kamu sudah belajar, main game ketika ini. Itu hak kita sebagai anak muda yang tahu tentang teknologi, mengingatkan adik-adik kita, mengingatkan orang-orang tua kita. Tapi sebelum mengingatkan adik kita, sebelum mengingatkan orang tua kita, ya kita tata diri kita sendiri. Jangan sampai kita malah seenaknya memberikan contoh adik kita, malah kita ajak main game online atau yang lain sebagainya. Kita buat kurikulum ketika kurikulum itu belum ada. Kita peduli, kita investasi, kita berkorban untuk saudara-saudara kita. Kita ya alokasikan sedikit waktu untuk adik-adik kita, anak-anak kita, orang tua kita. Nah, ketika kita sudah mau investasi dengan sesuatu yang baik, maka ya nanti hasilnya akan baik juga. Ya insya Allah itu tadi sedikit ocehan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat. Ingat, ketika kurikulum ini belum ada, maka yang harus membuat kurikulum adalah kita. Dan yang tahu kurikulum seperti apa yang bisa kita terapkan di keluarga kita, ya kita sendiri. Jangan sampai kita membiarkan adik-adik kita, orang tua yang ada di sekitar kita terbuai oleh handphone, sehingga sebagaimana judul yang awal tadi, yang awalnya handphone ini sebagai seorang sahabat yang bisa kita gunakan untuk sesuatu yang baik, tapi malah menjadi sahabat yang berkhianat, sahabat yang suatu saat akan menghancurkan kita. Ya itu tadi yang bisa sedikit saya sampaikan, atau juga agak banyak. Jadi saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya tadi ada beberapa yang mungkin kurang salah, yang mungkin banyak kesalahan, dan juga dari awal saya rencanakan harusnya seperti ini, tapi ketika bicara di depan kamera malah jadi seperti ini. Ya nanti barangkali ada pertanyaan atau sesuatu yang mengganjal di konten kali ini, bisa tanya langsung. Nanti ada draftnya di sini, tapi tadi yang saya sampaikan juga sudah sedikit banyak agak melenceng, tapi nggak apa-apa, insya Allah manfaat. Jadi jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe, serta share jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.